Ya, saya ke Bang Andika. Bang Andika, sebenarnya kalau polemik ini mengenai dana ya, dikatakan oleh Bu Sri Mulyani ini sebenarnya DKI Jakarta ini ada uangnya tidak memiliki bantuan karena masih beberapa tahap lagi. Ini seperti apa? Dana yang dimiliki DKI Jakarta ada berapa? Cukup tidak? Dana saat ini cash flow yang dimiliki DKI 3,5 triliun. Ada uangnya tapi? Ada uangnya, artinya, dan bahkan tahap yang kedua itu 2.030.000 KK sudah kita siapkan. Tinggal diproses, dibagikan saja. Anggaran yang kita siapkan untuk tahap kedua kurang lebih 560 miliar. Ini sudah kita siapkan. Total yang kita keluarkan untuk penanganan COVID, baik untuk masalah kesehatan, masalah masker 200 miliar, sudah 1,6 triliun loh Mbak. Artinya kita punya uang, tetapi kami juga minta nih keikhlasan dari pusat. Yang Bu, kita masih ada 2,5 triliun piutang ke pusat. Yuk, supaya DKI juga bisa berjalan, PNS-nya juga bisa gajian. Yang penting lagi Mbak, ini KJP kita harus dibayarkan bulan ini sebanyak 2 triliun. Kalau pusat memberikan kita 2,5 kekurangannya, maka DKI ini tidak korup lah, tidak bangkrut, tidak bangkrut lah istilahnya. Bang Abang gimana kritik dana bansos DKI yang belum bayar utang? Kan kemarin kan pada waktu bagi hasil itu kan yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan itu kan sudah 50%. 50% itu berarti 2,6 dengan satu penjelasan waktu itu kan setelah audit BPK. Jadi kalau dalam hal urusan keuangan antara daerah dan pusat ini pasti tinggal bagaimana komunikasi yang intensif antara gubernur sama Menteri Keuangan gitu. Apapun alasannya, dana bagi hasil itu adalah sebuah regulasi yang mengatur, dan karena itu tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali memang tadi satu kata, duduk kembali. Coba sama seperti begini, ketika 3,7 itu sebutannya jiwa, sementara di DKI itu bicara tentang KK. Baik, Bang Andika, apa cuma itu uang DKI Jakarta? Nggak bisa pakai dana-dana dari kegiatan yang memang tidak jadi dilaksanakan? Formula E contohnya. Begini Mbak, kalau terkait masalah Formula E, hari Senin ini kita baru akan panggil Jakpro, Jakarta Propertindo. Dari total 207 miliar yang kedua, kemudian 380 miliar yang tahap pertama sebagai komitmen fee, yang bisa kita tarik hanya sekitar 207 saja. Itu yang kita bisa tarik. Jakpro ini kan dari perusahaan daerah ini. Perusahaan daerah, dan kita juga berencana akan menarik kegiatan-kegiatan yang sampai saat ini belum dilaksanakan, itu masih ada uangnya. Makanya saya tadi, kalau kata Ibu Sri Mulyani, Jakarta nggak punya uang, Jakarta punya uang kok, bahkan uangnya juga masih ada di pusat, kan kayak gitu bahasanya. Sekali lagi, kalau saya seperti tadi Bang Ali, DKI ini ya punya kekhususan itunya, itulah yang bagaimana caranya hubungan antara pusat dan daerah. Saya yakin dengan hadirnya Wagub kita ini hubungan pusat dan daerah lebih maksimal. Nah, ini kan sudah disinggung nih Pak Pepen dari Bang Andika, ini kan pusat daerah untuk Pemprov DKI Jakarta ke pusat ini kan dekat sekali. Kalaulah mungkin polemiknya seperti ini, lantas solusinya bagaimana ini? Kan tidak mungkin ya di stop ini sementara dari Kemensos sampai pemutakhiran data. Bagaimana Pak Pepen? Ya, tidak dalam posisi menyetop Mbak, artinya begini, data itu kita rapikan bersama-sama sambil penyaluran bansos ini tetap berjalan. Karena kalau menunggu rapi data, ini kan bansos ini sangat mendesak dalam suasana penanganan COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, tadi saya sampaikan, yang penting bagi kami adalah ada pembaruan data dari DKI, sehingga tahap berikutnya, ini kan ada 6 tahap semuanya, ini baru 1 tahap. Nah, kalau berikutnya 5 tahap sisanya, datanya sambil kita sempurnakan, termasuk usulan dari DKI yang sekarang tidak mendapat, itu kan bisa melengkapi, sehingga semakin ke sana itu akan semakin lengkap datanya dan semakin tepat sasaran seperti itu, Mbak. Tidak dalam posisi untuk menyetop bantuan seperti itu. Terakhir Pak, tapi sebenarnya data yang dimiliki oleh Kemensos ini juga update tidak Pak? Ini bagaimana kalau misalnya DKI Jakarta menemukan mereka-mereka yang tidak terdata dari Kementerian Sosial, tapi ternyata begitu membutuhkan? Itu yang kita tunggu-tunggu, Mbak, data itu, data-data seperti itu. Mereka tapi harus mendapatkan, kemudian posisi update data, memang itu ada di pemerintah daerah, ya. Mereka sebelum ada pandemi COVID-19 pun seharusnya mengupdate data itu 3 bulan sekali, sehingga kami bisa update data, sehingga ketika ada penyaluran bansos seperti ini akan
akan sangat tepat sasaran. Intinya kami menunggu data perubahan data di DKI untuk tahap-tahap berikutnya seperti itu. Baik Pak Pepen, terima kasih. Mungkin terakhir Bang Andika, kalau misalnya begini sulit sekali, dana juga terbatas, cash flow juga mepet sekali, mau dilanjutkan PSBB sampai kapan? Kalau memang tidak mampu kemudian memberikan bantuan, bagaimana? Ya kalau bicara kita kan kita ikut patuh dengan ketentuan dari pusat. Ya, Sekali ya. lagi Mbak, dengan kehadiran Wagub ini hubungan daerah DKI dengan Ini pusat lebih mesra lagi. Lebih mesra lagi. Jadi bagaimana kita membangun hubungan lebih baik dengan pusat? Artinya bahwa keputusan apapun yang dikeluarkan oleh pusat, maka DKI baik. patuh dan wajib Baik. untuk melaksanakan. Baik. Persoalan masalah kemampuan keuangan, kita bisa duduk bareng, kita bicarakan sama-sama. Itu ya, paling pentingnya duduk bersama bareng-bareng ya, bersama-sama ya. Kemudian jangan mengkritik di belakang ya. Oke, terima kasih Bang Andika, terima kasih Bang Abalin dan juga ada Pak Pepen. Ini sesaat lagi juga viral pemirsa, bagaimana kemudian ABK WNI asal Indonesia pemirsa dilarung di laut di Samudra Pasifik, ada apa? Sesaat lagi.